Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lentera CPNS. Kali ini Lentera CPNS akan membahas tentang TKP. TKP ini salah satu tes yang ada di SKD-nya CPNS. Nah, bisa jadi teman-teman juga bisa belajar yang manajerial di tes P3K nanti. Siapa tahu ada berkesinambungan antara TKP dan manajerial. Pokoknya semua soal teman-teman wajib untuk dibahas supaya perbendaharaan soalnya dan jawabannya itu lebih banyak. Oke, nomor 1 tes TKP kali ini adalah pada saat bekerja ternyata kepala instansi menghendaki rapat terbatas karena ada permasalahan yang segera diselesaikan. Ketika rapat berlangsung, pimpinan rapat mengajukan pertanyaan tentang ide apa yang akan kalian terapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika Anda mengajukan gagasan, ada teman Anda yang tidak setuju karena dirasa gagasan Anda terlalu berbahaya untuk diterapkan di instansi tersebut atau di instansi Anda. Jadi sikap yang harus Anda ambil adalah bagaimana jika ketika teman-teman punya gagasan ternyata pas rapat gagasan tersebut ditentang oleh teman-teman kalian pada saat bermusyawarah. Coba yang A adalah marah besar karena menurut Anda gagasan Anda adalah gagasan terbaik dan sudah dihitung dampaknya. Ini jelas salah ya, karena kita tidak boleh menganggap gagasan kita adalah gagasan yang terbaik. Walaupun memang gagasan kita adalah yang terbaik untuk diri kita, belum tentu yang terbaik untuk instansi kita. Oke. Kemudian yang kedua, biasa saja karena pada saat bermusyawarah akan ada hal seperti itu. Ya boleh, ini kan biasa saja boleh. Kita simpan dulu ya. Kemudian yang C, yang C yang menanyakan kepada rekan Anda kenapa gagasan Anda dinilai tidak baik. Boleh bertanya, tapi pada saat bermusyawarah mungkin bisa jadi bermusyawarah ini waktunya terbatas. Jadi memang benar-benar harus kejar target ya. Jadi ini juga tepat, tapi kita akan mencari yang lebih tepat lagi. Yang dia mencoba mendiskusikan gagasan Anda baik-baik dengan rekan lain bahwa dampaknya bukan menjadi berbahaya, bahkan gagasan Anda bisa membuat instansi lebih maju. Berarti yang D ini adalah menjelaskan, intinya adalah ide kamu atau ide Anda itu harus dipertahankan. Padahal kan ketika terus dipertahankan belum tentu juga ide kamu itu bagus. Jadi yang D ini tepat tapi kurang begitu pas pada saat waktu di jawaban ini. Sekarang yang E, memadukan gagasan Anda dengan gagasan rekan yang lain untuk kepentingan bersama. Nah, yang E itu lebih tepatnya. Kenapa bisa yang E lebih tepatnya? Karena yang E ini adalah dia tidak egois. Jadi tidak mementingkan gagasannya sendiri dan juga tidak merendahkan gagasan orang lain. Bisa jadi kan sekarang orangnya kolaborasi. Eranya berkolaborasi. Bisa jadi gagasan kamu itu berbahaya, tapi bisa jadi teman-teman yang lain untuk menambahkan gagasan kamu jadi gagasan yang lebih baik. Ya, jadi jawaban yang pasti bagus itu adalah E, walaupun yang lainnya adalah tepat. Ya, karena kan di dalam TKP ini kan ada yang soalnya 5, nilainya 4, 3, 2, 1. Jadi kita harus memilih yang benar-benar tepat di yang 5 ini. Oke. Ini berarti 5 ya. Kemudian ini 4. Kemudian ini 3, ini 2, ini 1. Selanjutnya nomor 2. Anda adalah seorang pegawai di salah satu instansi pemerintah. Di kantor Anda akan mengadakan evaluasi pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan digitalisasi abad 21, terutama pada bidang kearsipan surat. Apa yang Anda lakukan? Lihat dari soalnya. Ini ada kata kuncinya yaitu evaluasi pelayanan publik. Teman-teman harus tahu kalau pelayanan publik itu yang pertama itu harus membuat kepuasan publik itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana komitmen mutu kita supaya publik atau masyarakat yang kita layani itu menjadi mudah
kemudian murah, efektif, efisien. Bagaimana caranya itu pelayan publik. Kemudian ada kata kunci lagi, didigitalisasi. Apa yang didigitalisasikannya? Yaitu kearsipan surat. Jadi kalau digitalisasi itu adalah bagaimana memadukan internet, aplikasi, kemudian memadukan yang namanya teknologi ke dalam kearsipan surat ini. Ya, sekarang kita lihat jawabannya. A. Memberikan usulan kepada pimpinan supaya semua arsip surat disimpan di lemari dengan baik dan rapi. Betul. Tapi karena ini adalah domainnya adalah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan publik, berarti kan kalau misalkan meningkatkan pelayanan publik itu kan langsung mengarahkan kepada masyarakat atau penggunanya langsung. Bukan untuk mengarsipkan suratnya, bukan. Tapi bagaimana supaya si pengguna jasa ini menjadi lebih gampang mengaksesnya, lebih cepat, kemudian kendalanya diminimalisir. Jadi bukan untuk menyimpan surat dengan baik, bukan. Oke. Kemudian yang B, memberikan arahan penyediaan aplikasi yang memudahkan masyarakat. Oke. Untuk mengakses surat baik pembuatan surat atau berinteraksi langsung. Nah, ada kata memudahkan. Ini salah satu kategori indikasi dari pelayanan publik. Kemudian ada juga penyediaan aplikasi. Ini salah satu dari digitalisasi. Jadi teman-teman semua, inovasi ini salah satunya adalah inovasi pelayanan publik. Jadi teman-teman harus bisa membedakan permasalahan yang ada di soal. Dia mintanya apa? Padahal kan nomor A jawaban A aja kan ini udah benar kan? Karena dia kan benar harus dirapikan kan, tapi bukan ini yang diminta, kurang tepat. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Tapi kita pengen tahu dulu yang C nih. Mengusulkan supaya kantor tetap bersih dengan meningkatkan pekerjaan kebersihan yang profesional. Ini bukan tentang kebersihan. Ini tentang surat menyurat. Jelas salah. D. Mengusulkan supaya adanya tempat duduk khusus lansia dan ibu hamil di dekat kepengurusan surat. Nah, ini kan berkaitan dengan digitalisasi abad 21 ya. Kemudian kalau misalkan mengusulkan supaya adanya tempat duduk, ini adalah keharusan. Keharusan sebuah perusahaan di dalamnya SOP-nya itu harus ada tempat duduk khusus lansia. Jadi kalau misalkan ini kewajiban, berarti bukan inovasi. Kalau inovasi itu adalah sesuatu yang sudah ada, kemudian dia tingkatkan lagi. Nah, itu adalah inovasi. Kalau ini kan kewajiban. Kemudian yang E, tidak mengusulkan apa-apa karena dirasa teman-teman yang lainnya sudah sangat bagus ide dan gagasannya. Jelas ini nilainya 1. Karena dia tidak mau repot, tidak mau mengimplementasikan ide-ide yang dia ada gitu. Jadi ini adalah soal nomor 2 itu nilainya 5 itu di B. Kemudian nomor 4-nya adalah 4-nya adalah A. Kemudian yang 3-nya adalah D. Bersihannya 2, ini adalah 1. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang B. Kemudian soal nomor 3. Ketika Anda dipindah tugaskan ke suatu daerah yang memang daerah tersebut asing untuk Anda, kantor tempat baru Anda bertugas sangat jauh dari tempat penginapan yang disediakan oleh kantor dan tak jarang waktu berangkat Anda sering telat. Nah, berarti di sini nih kata kuncinya sering telat karena jauh kan dan dampaknya kepada etos kerja Anda rendah. Cari yang supaya permasalahan sering telat ini bisa terselesaikan. Kemudian dia etos kerjanya meningkat. Ini solusinya apa? A. Mencari tempat penginapan baru yang lebih dekat dengan kantor. Betul. Tanpa memberitahukan pimpinan. Nah, nanti kalau misalnya pimpinan ada inspeksi mendadakan, teman-teman akan tidak nanti pimpinannya tidak bisa mencari keberadaan teman-teman semua. Jadi yang ini tidak dianjurkan
dengan jawaban yang paling tepat. Ya, kemudian yang B, menerima apa adanya karena tugas Anda menempati penginapan tersebut. Ini pasrah ya. Betul, tapi nanti ada yang lebih tepat lagi. Cari dulu ya. Mencoba untuk mengatur waktu berangkat sehingga tidak terlambat. Nah, ini adalah solusi untuk tidak telat. Ya, solusi untuk tidak telat. Jadi dia menerima tempatnya tanpa mengeluh, kemudian dia coba atur strategi supaya berangkatnya itu jangan siang. Misalkan dari perjalanan rumah ke kantor itu 2 jam. Nah, teman-teman berangkatnya harus kurang dari perjalanan ini. Misalkan masuknya 07.30, berarti teman-teman berangkatnya harus kurang dari ini. Jadi jangan sampai kita tidak bisa bermanajemen waktu. Oke. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Kemudian yang D, membuat pernyataan untuk pulang kembali ke kantor yang lama. Ini pasti jawabannya salah. Keterlambatan bukan menjadi urusan saya karena kantor menempatkan saya selalu. Ya, keterlambatan bukan menjadi urusan saya karena kantor menempatkan saya terlalu jauh. Berarti memang ini tidak ada usahanya ya. Nah, jadi ini yang C adalah nilainya 5. Kemudian nomor 4 adalah B. Nomor 3 adalah A. Nomor 2 adalah keterlambatan bukan urusan saya. Dan nomor 1 adalah D. Oke. Lanjut soal nomor 4. Pada hari ulang tahun kantor Anda, semua divisi menyusun kegiatan untuk memeriahkan ulang tahun kantor karena akan ada kompetisi antara divisi. Apa yang Anda akan lakukan? Jadi di dalam kantor itu ada, ini kan kantor, misalkan. Nah, kantor itu akan ulang tahun. Jadi dalam ulang tahunnya ini akan ada lomba. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika si perusahaan ini mengadakan lomba? A, saya akan antusias mengikuti acara ulang tahun kantor dengan baik. Betul, antusias. Kita lihat dulu jawaban yang lain. Saya mempersiapkan diri untuk menjadi juara pada divisi saya di acara ulang tahun kantor. Betul. Ketika saya ditunjuk sebagai perwakilan divisi untuk lomba, maka saya harus siap. Betul. Saya tidak mengikutinya karena menurut saya ini hanya buang-buang waktu. Nah, ini pasti salah. Ini jawabannya pasti nomor 1 nilainya. Acara ini sangat penting untuk menumbuhkan kebersamaan antar divisi. Betul. Jadi jawabannya paling tepat mana? Lihat dulu apa kata-katanya. Adanya perlombaan atau kompetisi antar divisi. Kalau misalkan orang yang punya jiwa semangat yang tinggi, maka tidak saja ingin mengikuti, tapi mempersiapkan dirinya menjadi juara supaya divisinya itu divisi yang bersemangat dan bisa memeriahkan kantor dengan baik di acara ulang tahunnya. Jadi kalau ada saling kompetisi berarti teman-teman pilihnya adalah bagaimana mempersiapkan diri teman-teman untuk menjadi juara atau seseorang yang akan dipilih pada saat perlombaan itu. Jadi nomor 4 isinya adalah B, nilainya adalah 5. Nah, kemudian yang 4 nilainya yang mana? C. Ketiga A. Kedua E. Ke-1 D. Oke. Soal nomor 5. Pada saat Anda berangkat bekerja, Anda melihat tumpukan sampah di dekat gerbang masuk kantor Anda. Apa yang Anda akan lakukan? A. Saya akan memungutnya tanpa pikir panjang. Kita simpan ya. Saya akan menyalahkan. Oh, B. Kenapa masih kotor? Nah, ini jangan sampai dipilih nih yang ini. Ini pasti nilainya 1. Mengajak rekan lainnya yang akan masuk gerbang untuk mengambil sampah bersama-sama. Boleh. Memfoto dan melaporkan kepada pimpinan kantor bahwa halamannya adalah halaman yang kumuh. Ini pasti nilainya 2. Karena tidak menciptakan solusi. Melewati dan membiarkan karena membersihkan sampah bukan tanggung jawab saya. Ini pasti nilainya rendah juga. Oke. Kita coba bahas mana yang nilainya 5.
Pada saat Anda berangkat bekerja, Anda melihat tumpukan sampah. Tumpukan sampah di mana? Di gerbang masuk kantor. Yang memang ini harusnya tugasnya OB kan. Bisa jadi OB ini sakit atau sedang membersihkan yang lain. Kita kan nggak tahu. Tapi atas kesadaran kita dan dedikasi kita terhadap kantor, maka kita harusnya memungut. Oke? Memungut. Apakah hanya memungut? Tidak. Tapi harus mengajak. Kenapa harus mengajak? Dengan memungut saja tidak begitu ada efeknya ya. Jadi kita tuh memungut dan harus ada edukasi. Edukasinya adalah ajakan. Sehingga ketika kita tidak memungutnya, suatu ketika teman-teman yang lain bisa memungutnya. Jadi jangan sampai memungutnya itu hanya ada pimpinannya saja, tapi itu sudah menjadi habituasinya teman-teman jika melihat sampah itu ada di depan kantornya. Jadi siapapun boleh silakan ambil tanpa harus menunggu OB. Jadi jawabannya adalah C, ini 5. Oke. Nah, teman-teman bisa belajar TKP ini dengan baik karena memang TKP ini jawabannya tidak ada yang salah. Hanya saja nilainya 1, paling rendah. Jadi teman-teman pasti punya nilai walaupun jawabannya paling rendah. Tapi jangan sampai itu yang jadikan prioritas. Jadi prioritas kalian minimalnya adalah 4 nilainya, maksimalnya adalah 5. Oke, terima kasih, itu saja konten dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten dan video pembelajaran lainnya. Tetap semangat, mudah-mudahan tahun ini adalah tahun kalian untuk lulus menjadi ASN. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.